kita akan membahas sebuah cerita tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, khususnya nantinya Nahdlatul Ulama yang ada di cabang Lumajang, sebuah kota kecil yang ada di lereng Gunung Mahameru. Nah, cerita ini akan kita buat sebagai satu hal yang spesial dalam peringatan menjelang Hari Santri yang kita banggakan bersama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan tentunya. Malam ini adalah malam spesial tentunya karena saya ingin berbicara terkait sebuah kebangkitan organisasi yang luar biasa. Organisasi yang kemudian mewarnai apa yang menjadi perjalanan bangsa ke depannya. Organisasi ini adalah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama, yang khususnya kita juga penonton perlu ketahui yang ada di sebuah kota kecil bernama Lumajang nantinya ada juga yang ingin kita ceritakan. Nah, latar belakang pendirian sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama seperti yang mungkin sudah umum kita ketahui bahwasanya pada sekitar tahun 1924 ada sebuah undangan dari Komite Khilafat yang ada di Kairo, Mesir. Undangan-undangan tersebut kemudian dibicarakan oleh beberapa tokoh, terutama dari organisasi-organisasi Islam yang terkemuka saat itu. Ada Sarekat Islam, ada juga yang namanya Muhammadiyah, dan juga ada juga dari organisasi Islam tradisional tentunya saat itu. Namun kemudian perkembangan daripada undangan Komite Khilafat ini tidak berjalan karena ada sesuatu hal. Dan kemudian pada sekitar tahun 1925-26an itu ada sebuah komite namanya Komite Hizaz, yang mana kemudian komite ini mengundang beberapa tokoh yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Dan ketika ada kesepakatan ada 3 tokoh terkemuka yang harus berangkat, ternyata yang berangkat cuma 2 dari organisasi satu itu, Pak Cokro Aminoto daripada Sarekat Islam organisasinya, yang kedua adalah Kiai Haji Mas Mansur dari organisasi Muhammadiyah. Sedangkan organisasi yang mewakili kaum tradisional yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu tidak jadi berangkat, sehingga ini kemudian memicu sebuah pertentangan yang mana kaum tradisional kemudian mulai mendirikan sendiri sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, di mana seperti umum kita ketahui para pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang tokoh ulama yang sangat disegani di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur tentunya. Ada Kiai Haji Bisri Samsuri, ada juga Kiai Haji Wahab Hasbullah tentunya sebagai seorang organisatoris. Nah, dari sini kemudian Nahdlatul Ulama mulai berkembang sebagai wadah dan perkumpulan daripada para kiai-kiai yang mengasuh para pondok pesantren tentunya. Dan perkembangan itu menjadi cukup baik, cukup meluas, sehingga salah satunya ada dan berkembang di salah satu kota kecil bernama Lumajang. Nah, satu cerita Nahdlatul Ulama cabang Lumajang ini berdiri pada sekitar tahun 34, di mana saat itu ada dan diselenggarakan sebuah kongres atau muktamar NU di Banyuwangi pada tahun sekitar 1934. Setelah dari sana kemudian para kiai-kiai besar, kiai-kiai utama pengurus besar Nahdlatul Ulama kemudian diundang ke Lumajang. Salah satunya Kiai Haji
Abdul Wahab Hasbullah untuk meresmikan sebuah cabang daripada Nahdlatul Ulama. Dan yang perlu diketahui saudara-saudara, daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama ini, yang pertama adalah ketuanya adalah Kiai Zain Idris, saudara-saudara. Kiai Zain Idris itu adalah mertua dari Kiai Haji Anas Mahfud. Baru kemudian dalam dekade-dekade berikutnya Kiai Zain Idris itu kemudian setelah beliau tidak ada, wafat, kemudian digantikan oleh Kiai Haji Anas Mahfud, yang mana kemudian memimpin Nahdlatul Ulama sampai masa perjuangan dan sampai masa Indonesia merdeka tentunya. Nah, ini barangkali satu pengetahuan bahwa ketua Nahdlatul Ulama khususnya di Lumajang adalah Kiai Zain Idris, yang mana adalah mertua daripada Kiai Haji Anas Mahfud, yang hari ini menjadi nama sebuah masjid agung di kota Lumajang, Jawa Timur. Nah, dari sana Nahdlatul Ulama kemudian berkembang untuk memotivasi, untuk mengumpulkan, untuk memberi satu semangat keagamaan dan kebangsaan dari masyarakat Lumajang khususnya, sehingga pada saat itu pada zaman Hindia Belanda nilai-nilai keagamaan yang bersifat Ahlussunnah wal Jamaah terus berkembang di kalangan masyarakat Lumajang tentunya. Nah, ini yang sering kita kita dapatkan informasi. Dan Nahdlatul Ulama di Lumajang berkembang sampai nantinya pada zaman pendudukan Jepang. Dan ketika zaman pendudukan Jepang, Nahdlatul Ulama Lumajang kemudian dibekukan sesuai dengan perintah bala tentara Dainippon atau bala tentara militer Jepang yang bersifat nasional. Dan kemudian pada sekitar tahun 1942 NU secara nasional maupun Nahdlatul Ulama cabang Lumajang kemudian tidak boleh atau dibekukan, tidak boleh melakukan aktivitas. Baru pada tahun 1943 Nahdlatul Ulama kemudian boleh untuk melakukan aktivitas dengan bergabung menjadi sebuah organisasi bernama MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang mana pada saat itu adalah sebuah wadah atau organisasi kumpulan daripada organisasi Islam Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sendiri. Dan kemudian dalam perkembangannya tahun 1944 akhir, yang namanya umat Islam di Indonesia dibolehkan untuk mempunyai sebuah laskar sebuah laskar bersenjata, sebuah laskar atau milisi yang mana bisa mempertahankan dirinya jika nanti ada sekutu yang datang menyerang di Indonesia. Nah, oleh karena itu pada sekitar tahun 1944 akhir lahirlah sebuah organisasi bernama Hizbullah, Laskar Hizbullah atau Laskar Tentara Allah. Dan ini adalah sebuah organisasi yang nantinya saudara-saudara menjadi cikal bakal sebuah laskar yang sangat ditakuti, sebuah laskar yang sangat disegani dari kalangan umat Islam tentunya, yang kemudian menjadi laskar yang bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Nah, satu cerita di Lumajang, Laskar Hizbullah kemudian pasca proklamasi kemudian berkembang. Apalagi nanti ada komandannya yang sangat terkenal bernama Kiai Ilyas, kiai yang sangat ditakuti, yang bermarkas di Dusun Galingan, Desa Boreng, Kecamatan Lumajang. Kiai Ilyas inilah yang nantinya mampu membuat takut, mampu membuat gentar pasukan Belanda yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, apa dan bagaimana tentang Kiai Ilyas nanti kita bisa ikuti dalam edisi-edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi.